Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita untuk mempelajari sebuah bahasa PHP bagi yang memula mempelajari sebuah bahasa PHP. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu apa itu PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server side. Nah, maksudnya server side, kita lihat di sini arti server side itu server side. Nah, penjelasan server side adalah kode yang dijalankan di server hasilnya, misalnya HTML, JSON, dan lain-lain, dikirim ke browser, contohnya PHP, Node.js, Python, Ruby on Rails. Jadi, maksudnya server side, jadi bahasanya itu kita harus menjalankannya menggunakan sebuah server. Servernya ada bisa pakai apa aja. Nah, web server itu kita bisa memakai namanya itu. Di sini ada XMPP, kemudian ada Laragon, kemudian ada Heart. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi yang saya sarankan menggunakan Laragon dan Heart. Jangan menggunakan XMPP. Kemudian digunakan untuk membangun website yang dinamis. Nah, maksudnya website dinamis itu website yang sudah secara apa sih namanya dinamis itu? Apa namanya? Secara dinamis. Kita lihat di sini. Secara dinamis artinya sesuatu bisa berubah-ubah atau menyesuaikan secara otomatis sesuai kondisi tertentu. Nah, jadi kita bisa menglogikakan kode tersebut agar si websitenya itu bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, itu singkatan dari PHP adalah Hypertext Processor. Nah, ini singkatan dari PHP. Dan yang keempat itu open source dan banyak digunakan di seluruh dunia. Ya betul. Jadi PHP ini adalah salah satu bahasa yang open source, yang terbuka untuk siapapun, dan banyak banget rata-rata ya seorang programmer itu dia pasti menggunakan bahasa-bahasa PHP. Ya, kita lanjut. Nah, kenapa kita harus belajar PHP? Yang pertama, mudah dipelajari untuk bagi yang pemula. Yang kedua, banyak dokumentasi dan komunitas. Nah, jadi kalau kita belajar PHP ya, itu banyak dokumentasi dari para programmer yang emang udah PHP-nya udah pada dianggap skillnya tuh udah melebihi batas, dan banyak komunitas-komunitas yang bisa kalian ikuti gitu, seperti kalian belajar PHP itu di Sedika Gali bisa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, digunakan oleh CMS populer ya seperti WordPress, Joomla, dan Drupal gitu. Kemudian yang keempat, cocok untuk membangun aplikasi web sederhana hingga besar. Nah, jadi PHP itu ini cocok banget untuk kita membangun sebuah aplikasi web, mau yang kecil ataupun yang besar. Dan kita lanjut. Nah, ini dia sintak biasa pada sebuah PHP. Contoh kodenya seperti ini. Nah, ini wajib pada kayak gini ya kalau kalian ingin menggunakan sebuah bahasa PHP.
Kemudian, nah ini dia variabel dan tipe datanya di PHP. Ini variabel itu diawali dengan tanda dolar, tidak perlu. Nah, yang kedua tidak perlu deklarasi tipe data. Contoh, nah ini dolar nama Badrul, terus dolar umur 20, kayak gini udah. Jadi nanti kita di sini tinggal echo panggil si eh, parameternya, variabelnya, dan eh, dia akan menampilkan sebuah value-nya seperti itu kan. Nah, ini dia struktur kontrolnya. Yang pertama itu ada if, ada pengkondisian if, else, dan yang ketiga itu else if. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada switch. Yang ketiga ada looping. Nah, looping itu berarti pengulangan. Ada tiga jenis, ada for, while, dan for each. Nah, contoh for $i0, $i5, $i++. Nah, kalau misalnya kita echo $i, nah dia akan menampilkan tampilan, karena ini pengulangan ya, dia akan menampilkan itu dari saat kalau kita lihat hasilnya ini, contoh ini, dia akan menampilkan itu dari 1 sampai 5. Kenapa? Karena di sini ada $i++. Nah, kalau $i++, dia akan mengulang dengan secara berkelanjutan. Itu sesuai apa yang sudah kita taruh pengkondisian di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, fungsinya yang pertama itu membuat kode lebih struktur. Fungsi yang pertama. Yang kedua, dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai. Itu. Nah, kita lihat contohnya. Function. Nah, nama functionnya di sini salam ya. Kemudian di dalamnya ada sebuah variabel bernama nama. Kalau kita return halo, nah halo, nah functionnya kan ini kita udah ganti dengan variabel nama. Jadi kalau misalnya kita halo terus kita titik, terus ini dikasih variabel nama, otomatis variabel nama ini akan berubah menjadi sebuah salam. Nah, karena kenapa? Karena function kita isi sebuah function, kita isi dengan parameter salam, kemudian variabelnya itu nama gitu. Jadi kalau kita return, kalau kalian lihat hasilnya itu ada halo salam gitu. Langsung ke menutup. Nah, yang pertama itu PHP masih relevan untuk web development ya. Yang kedua itu cocok untuk pemula. Yang ketiga, latihan langsung dengan membuat proyek sederhana. Nah, kita lihat saja salah. Kita lihat di sini di GitHub saya itu banyak proyek-proyek sederhana yang kalian bisa buat latihan ya. Kalian bisa mampir aja ke repo saya, profil. Nah, ini repo saya. Nah, kalian bisa lihat aja di sini. Nah, kalian bisa membuat herbal shop e-commerce. Itu bisa kalian membuat e-commerce apotek. Nah, nih kalian sebelum kalian membuat kayak sebuah ini, kalian harus mengerti apa itu MVC, apa itu to-do list, CRUD. Nah, itu kalian harus ngerti. Karena di project PHP itu
banyak pasti kalian menggunakan sebuah sistem MVC, sistem to-do list, dan sistem CRUD untuk sebuah pengkondisiannya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalian bisa mampir-mampir aja ke inian saya, bisa langsung mampir ke kitab saya untuk lihat-lihat. Nah, di sini juga ada organisasi saya yang tidak ada latihan-latihannya. Nah, kita juga membuat project admin LTI. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau menjelaskannya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.